Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Hibatus Saada dengan NIM 252 kelas PAI A4. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah saya dengan tema kedudukan dan fungsi Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Pancasila itu seperti pondasi rumah buat negara kita. Kalau rumah gak punya pondasi, pasti gampang roboh. Nah, kalau negara gak punya dasar negara seperti Pancasila, negara bisa kacau. Jadi, semua aturan, hukum, dan cara kita hidup bareng orang lain itu harusnya mengikuti nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Baik, latar belakang Pancasila adalah dasar negara dan gagasan utama yang dimiliki oleh Indonesia. Perannya sangat penting dalam kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara, sebagai pedoman dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Pancasila menjadi acuan bagi pemerintah dan rakyat dalam memperjuangkan tujuan bersama. Dalam sejarah, Pancasila menjadi dasar dalam perjuangan mencapai kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Pancasila juga menjadi simbol identitas Indonesia yang mampu menghimpun seluruh masyarakat yang beragam. Baik, memasuki pembahasan yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Sebagai dasar negara, Pancasila dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia, menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pemerintah dan pedoman bagi warga masyarakat. Pancasila sebagai ideologi nasional. Sebagai ideologi nasional, Pancasila berperan penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia dan pemersatukan masyarakat yang beragam. Dan juga Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila ini menjadi simbol yang mempersatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia meskipun terdapat keberagaman budaya dan agama. Tetapi Pancasila itu seperti lem yang nempelin semuanya supaya tetap satu dan gak mudah pecah. Selanjutnya, fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, dasar pembuatan kebijakan. Pancasila ini berfungsi sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai panduan hidup. Di kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat Pancasila sebagai kompas moral kita, kayak petunjuk arah biar kita gak nyasar dalam bersikap ke orang lain. Jadi Pancasila ini menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Yang ketiga, Pancasila jadi perekat bangsa. Pancasila berperan sebagai simbol keidentifikasian nasional yang mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam. Jadi Pancasila itu bikin kita tetap merasa kalau kita itu saudara, walau beda pandangan dan latar belakang. Baik, yang keempat, Pancasila sebagai landasan pembangunan. Pancasila menjadi dasar bagi pembangunan bangsa dan negara dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, dan sosial. Jadi kalau negara mau maju, pembangunan ekonomi dan sosialnya harus tetap adil dan gak merugikan rakyat kecilnya. Selanjutnya, peran Pancasila dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa.
Mempersatukan masyarakat Pancasila. Selanjutnya, hubungan Pancasila dan identitas nasional Indonesia. Yang pertama itu simbol identitas nasional. Jadi Pancasila itu ibarat logo besar yang mewakili siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Dia ini nunjukin ke dunia bahwa Indonesia itu punya cara hidup dan nilai-nilainya sendiri yang nyatuin masyarakat dari berbagai suku, agama, dan budaya. Yang kedua, ini nilai-nilai budaya. Jadi Pancasila itu mengambil nilai-nilai dari budaya Indonesia sendiri, seperti gotong royong, sopan santun, saling menghormati, dan adil. Jadi Pancasila itu bukan sesuatu yang asing, tapi itu cerminan dari kebiasaan orang-orang Indonesia sejak zaman dulu. Yang ketiga, menjadi perekat bangsa. Jadi Pancasila ini menjadi pengikat supaya semua warga Indonesia tetap bersatu walau beda-beda suku, bahasa, agama, dan budaya. Jadi meski kita berbeda-beda, kita itu punya tujuan yang sama sebagai suatu bangsa. Yang keempat, landasan pembangunan. Pancasila dijamin. Selanjutnya, hubungan Pancasila dan identitas nasional Indonesia. Yang pertama itu simbol identitas nasional. Jadi Pancasila itu ibarat logo besar yang mewakili siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Dia ini nunjukin ke dunia bahwa Indonesia itu punya cara hidup dan nilai-nilainya sendiri yang nyatuin masyarakat dari berbagai suku, agama, dan budaya. Yang kedua, ini nilai-nilai budaya. Jadi Pancasila itu mengambil nilai-nilai dari budaya Indonesia sendiri, seperti gotong royong, sopan santun, saling menghormati, dan adil. Jadi Pancasila itu bukan sesuatu yang asing, tapi itu cerminan dari kebiasaan orang-orang Indonesia sejak zaman dulu. Yang ketiga, menjadi perekat bangsa. Jadi Pancasila ini menjadi pengikat supaya semua warga Indonesia tetap bersatu walau beda-beda suku, bahasa, agama, dan budaya. Jadi meski kita berbeda-beda, kita itu punya tujuan yang sama sebagai suatu bangsa. Yang keempat, landasan pembangunan. Pancasila dijamin. Yang keempat, landasan pembangunan. Pancasila ini dijadiin dasar buat nyusun arah pembangunan negara. Jadi, semua kebijakan dan keputusan pemerintah harusnya mengikuti nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi kesimpulannya ini dari poin ini tuh Pancasila tuh seperti DNA-nya Indonesia, yang isinya tuh nilai-nilai yang membuat bangsa ini tuh dikenal, bisa hidup rukun, dan punya arah yang jelas untuk maju bersama. Selanjutnya, peran Pancasila dalam pembangunan bangsa dan perjuangan kemerdekaan. Untuk poin yang pertama, landasan perjuangan kemerdekaan. Pancasila ini menjadi landasan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya berupa perjuangan politik, tetapi juga untuk mewujudkan kemerdekaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua, sebagai landasan pembangunan nasional. Pancasila ini menjadi dasar bagi pembangunan nasional sehingga pembangunan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan nasional yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menjadi perekat bangsa. Pancasila ini mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam sehingga memperkuat kesadaran dan komitmen terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang keempat, mendorong kemajuan bangsa. Pancasila ini berperan sebagai pendorong kemajuan bangsa Indonesia sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya,
strategi meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap Pancasila. Yang pertama itu dari segi pendidikan. Nah, pendidikan ini memberi pelajaran yang baik tentang Pancasila. Ini dapat membantu masyarakat lebih memahami dan semangat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, melalui sosialisasi atau menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai media dan acara dapat membantu masyarakat lebih sadar dan berkomitmen. Yang ketiga, pengintegrasian. Yakni memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam berbagai aspek kehidupan. Ini dapat membantu masyarakat menjadi lebih mengerti dan peduli akan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat ini partisipasi aktif, yakni masyarakat yang aktif dalam kegiatan terkait nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan pemahaman dan semangat bagi mereka. Yang kelima, pengembangan kurikulum, yakni membuat kurikulum pendidikan yang baik tentang Pancasila dapat membantu generasi muda lebih paham dan bersemangat untuk memahami nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama ini pendidikan. Jadi, melalui pendidikan, dengan cara pendidikan ini memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam materi pembelajaran untuk membantu anak-anak ini lebih memahami dan percaya pada nilai-nilai tersebut. Yang kedua, pemerintahan. Mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui ekonomi. yakni menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bisnis. Itu bisa memperkuat rasa adil dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya ini poin sosial budaya, yakni bisa memasukkan nilai-nilai Pancasila dan diaplikasikan dalam kegiatan sosial dan budaya agar kita tuh mempunyai rasa saling menjaga toleransi dan saling menghormati antar sesama. Selanjutnya, dampak globalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Dampaknya itu yang pertama, pengaruh budaya asing. Globalisasi ini banyak membawa budaya asing ke Indonesia yang bisa mengancam nilai-nilai Pancasila sebagai identitas bangsa. Yang kedua, perubahan nilai dan norma. Globalisasi ini menyebabkan perubahan nilai dan norma yang cepat dan bisa mempengaruhi cara masyarakat memahami Pancasila. Yang ketiga, ketergantungan teknologi. yakni globalisasi membuat masyarakat semakin tergantung pada teknologi yang bisa mempengaruhi kemampuan dalam mengamalkan nilai Pancasila. Yang kelima, persaingan global. Persaingan dunia yang semakin ketat ini membuat masyarakat sulit fokus pada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Atau masyarakat ini sulit fokus pada nilai-nilai Pancasila dalam konteks global. Selanjutnya strategi menghadapi dampak globalisasi. Yang pertama, yakni memperkuat pendidikan Pancasila. Dengan memperkuat pendidikan Pancasila, kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila ini bisa lebih meningkat. Yang kedua, mengembangkan kurikulum yang baik. Dengan mengembangkan kurikulum pendidikan yang efektif tentang Pancasila, ini dapat membantu generasi muda memahami nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat. Dengan memberdayakan masyarakat, bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, menerapkan nilai dalam kehidupan, yakni memasukkan nilai Pancasila ke dalam berbagai aspek kehidupan agar memperkuat kesadaran terhadap masyarakat. Yang kelima, berkolaborasi internasional. Dengan mengadakan kerjasama internasional, ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat bisa meningkatkan kesadaran masyarakat global terhadap nilai-nilai Pancasila.
Selanjutnya, peran Pancasila dalam membangun kesadaran multikulturalisme. Yang pertama, dengan menghargai keberagaman. Pancasila ini memiliki nilai-nilai yang mendorong penghormatan terhadap keragaman dan mendorong toleransi antar umat beragama, suku, dan budaya. Yang kedua, membangun kesadaran nasional. Pancasila membantu membangun kesadaran nasional yang mampu menggabungkan masyarakat Indonesia yang beragam. Yang ketiga, mengembangkan sikap toleran. Pancasila memiliki nilai-nilai yang mendorong sikap toleran dan saling menghormati antar umat beragama, suku, dan budaya. Yang keempat, meningkatkan kesadaran kultural. Jadi Pancasila ini berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mengembangkan budaya lokal. Selanjutnya, strategi membangun kesadaran multikulturalisme. Yang pertama ini pengembangan kurikulum. Jadi bisa membuat kurikulum pendidikan yang lebih efektif tentang multikulturalisme, bisa membantu meningkatkan kesadaran dan komitmen generasi muda terhadap nilai-nilai multikulturalisme. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Dengan pemberdayaan masyarakat ini memperkuat masyarakat, bisa membantu meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai multikulturalisme. Yang ketiga, integrasi nilai multikulturalisme. Dengan menggunakan nilai-nilai multikulturalisme ini dalam berbagai aspek kehidupan bisa membantu meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat. Selanjutnya, peran pemuda dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Yakni menerapkan dalam kehidupan pemuda, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan bagi orang lain. Selanjutnya, membangun kepemimpinan. Jadi pemuda ini bisa membangun kepemimpinan yang sesuai dengan nilai Pancasila untuk membimbing masyarakatnya. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas. Pemuda dapat mengembangkan kreativitas dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang keempat ini memanfaatkan teknologi. Bagi pemuda, memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila agar lebih luas dikenal oleh masyarakat. Baik, usai sudah penjelasan dari saya, dan ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini bisa menjadi panduan bagi pemerintah dan masyarakat dalam meraih tujuan negara, serta membangun kesadaran multikultural di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kerekod. Harus ngotot lihat dong, gak kerekod. Oh, wes kerekod.